Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Pertama mungkin saya akan menyampaikan bagi rekan-rekan yang nasibnya tertunda. Dari 40 orang itu 16 orang tertunda. Makanya kami pada hari ini melaksanakan konsolidasi politik silaturahmi yang bersilaturahmi Pak Gedung-Gedung Rasa. Apa yang telah kita lewatin itu seolah-olah udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih walaupun kami memang belum beruntung dalam piala kemarin yang dilaksanakan 14 Februari, tapi bukan berarti kami diam. Tetap kita akan menyongsong pengantar lebih maju ke depan, walaupun kami masih sekarang posisi masih anggota DPRD. Untuk itu kami dengan Pak Senang, dengan Pak Subaryo, dengan rekan-rekan semuanya membuat satu kesepakatan buat pemahaman bersama, karena walaupun bagaimanapun juga kalau kita di rumah kita sakit, merasa kita yang sakit, tapi begitu masuk ke rumah sakit ternyata banyak juga yang sakit. Ya, alhamdulillah rekan-rekan yang 16 orang itu barusan bersama-sama diberi motivasi, berdukungan, baik secara moral khususnya. Alhamdulillah karena kita masih jadi anggota DPRD sampai bulan Agustus kalau tidak salah itu, dan masih banyak kewajiban-kewajiban kami DPRD dan selalu melaksanakan tugas. Hak dan kewajiban kami selama jadi anggota DPR masih terus berlanjut. Dan untuk mungkin nanti tahapan karena 2024 ini memang ada satu event lagi yaitu pilkada. Ya kami mungkin untuk membicarakan pilkada masih perlu pembicaraan lebih lanjut. Jadi prinsipnya pada hari ini itu baru mengkonsolidasikan, menyamakan persepsi ke depan, bagaimana ini pengadaan ke depan. Dan bagaimana kalau seandainya kami rombongan yang 16 itu tidak di dalam lagi, tidak di luar, kan gitu. Jadi anggota dewan lagi setelah nanti pelantikan berjalan. Kalau sekarang masih punya hak dan kewajiban, saya masih melaksanakan tugas sampai bulan Agustus. Nanti setelah itu kita akan membicarakan lagi dan terus akan melaksanakan konsolidasi. Dan dari mulai hari ini ke depan, mungkin konsolidasi ini tidak akan berhenti sampai hari ini. Setelah Agustus nanti baru kita bahasannya beda. Menyikapi pilkada 2024 ini. Kita belum bisa menentukan siapa calon bupatinya, siapa calon ininya. Yang penting mau pengen ada perubahan ke depan, kebaikan ke depan, untuk lebih baik untuk Pangandaran. Jadi siapapun nanti yang akan didorong, itu kan masih ada tahapan-tahapan berikutnya, ya kan? Sekarang menyamakan persepsi saja. Rekan-rekan yang tertunda keberhasilannya pada pileg kemarin itu menyamakan persepsi, membuat satu, apakah itu nanti mungkin satu kayak forum, gitu, jadi akan terus berjalan. Jadi sekarang belum membicarakan siapa yang akan diusung menjadi bupatinya, belum sampai ke arah sana. Masih tahapan pilkada aja belum kok, ya kan? Iya macam Gedung-Gedung Rasa lah, minimal bisa kumpul, bisa bersilaturahmi bersama yang 16 orang ini, gitu kan? Yang terus terang saja dari beberapa masukan saja, kalau di rumah itu cuma perasaan saya aja yang sendiri. Ternyata udah pada kumpul 16 orang itu ya bisa ketawa, bisa saling tukar pikiran, curhat, dan bagaimana caranya menyikapin. Dan yang 16 orang ini supaya bisa diperhitungkan, karena yang 16 orang ini punya suara loh Pak. Betul. Setelah dikomunikasikan kurang lebih dari 20.000 suara yang 16 orang ini. Itu kan cukup signifikan. Makanya untuk menyikapi pilkada ke depan itu ya kita punya hak untuk menyikapi itu. Siapapun yang akan maju nanti ke depannya itu. Kenapa saya berbicara sekarang ini anggota DPR? Karena memang masih anggota DPRD. Saya tidak menyebutkan fraksi, tidak menyatakan bahwa partai, karena ini kami anggota DPRD. Karena saya masih punya hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD berkumpul bersama-sama rekan yang tertunda keberhasilannya pada
Februari kemarin 14. Karena yang 20 orang, 16 orang ini mempunyai konstituen, mempunyai dukungan, mempunyai tim, ya kan? Dan setelah dihitung yang 16 orang itu kurang lebih sekitar 20.000 itu. Dan itu bukan suara yang asal-asalan, terbukti hasil pemilu kemarin karena belum beruntung saja. Penilaian secara pribadi saya, Pangandaran ini sekarang baik. Ya, baik-baik saja. Dibandingkan dengan Pangandaran dulu. Kalau kita menilai itu kan menilai yang dulu, Pak. Nah, ini sekarang kita harus menilai ke depan, harus lebih baik daripada yang sekarang kan gitu. Kalau kita menilai hari ini berarti menilai yang sebelumnya. Yang sebelumnya berarti sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, hari ini saya pengen ke depan ini yang lebih bagus daripada hari ini. Gitu. Sekarang baik-baik saja, infrastruktur baik-baik saja. Cuma harus yang lebih baik gitu kan. Ekonomi lebih meningkat. Ekonomi, kesejahteraan masyarakat semualah. Sedikit tambahan. Ya, monggo. Makasih rekan-rekan media. Mohon maaf ini jangan disalahartikan hal-hal yang negatif. Silaturahmi ini plus dari hati nurani yang paling dalam yang disesepuhi oleh senior-senior kami di sini. Satu kata tidak ada lain yaitu Pangandaran, yaitu harus tetap kuat. Yang keduanya ini karena lintas partai, otomatis menjaga partainya masing-masing. Dan marwah partai itu juga harus dijaga. Nah, kita di sini masih dewan dan kita juga harus betul-betul positive thinking kaitannya permasalahan yaitu perhelatan pemerintahan yang ada di Pangandaran ini. Nah, maka kewajiban-kewajiban kita selama ya sampai kepada kurun waktu Agustus tetap kita harus berjalan. Karena kita itu sesuai dengan sumpah kita itu dengan jabatan ini. Tidak lantas ketika kita tertunda langsung kita down dan sebagainya, enggak. Kita itu tetap semangat. Kenapa? Tidak ada kata politik itu mati, tetap hidup. Maka ya, rekan-rekan media juga nanti sampaikan kemanapun dan dengan siapapun, ini niat kita niat baik untuk membangun yang betul-betul lebih, yaitu konsumtif. Tidak ada yang istilahnya yaitu tadi eksklusif, tapi kita inklusif. Inklusifnya seperti apa? Tapi kita tidak eksklusif, gitu. Tapi inklusif. Tapi inklusifnya seperti apa? Makanya kita membangun komunikasi ini, komunikasi silaturahmi untuk yaitu tadi jangan sampai ada yang merenung dan juga menatap ke depan nggak nyampe. Nah, yang sekarang sedang demikian akhirnya dengan kesendiriannya jatuh sakit, itu juga prihatin. Kalau kita terus terang saja ceria-ceria saja, nggak ada permasalahan. Kenapa? Bukan tidak ada beban ada, tapi jangan sampai jadi beban yang ya berkepanjangan yang pada akhirnya jatuh sakit. Maka, nah rekan-rekan media yang sudah menemani kita juga terima kasih dan kita kawal terus perjalanan ini. Nah, jangan sampai hal-hal yang nanti itu dipolitisir menjadikan negatif, tidak ada istilahnya lawan apapun, kita tetap mendorong. Nah, maka mari kita bersama-sama Pangandaran kita itu kawal dengan lebih baik karena Pangandaran belum apa-apa. Kalau yang namanya belum minimalnya 20 tahun Pangandaran belum apa-apa, tetap kita itu masih ya cara itu grassroots-nya harus betul-betul yaitu ya komunikasikan kepada masyarakat harus betul-betul lebih yaitu lebih arif, lebih bijaksana karena ya masyarakat juga harus diberi kedewasaan. Kalau kita ya itu memberikan kedewasaan kepada masyarakat tapi kitanya juga nggak dewasa, malah dengan kayak gini udah cemen, ya udah jelas masyarakat juga akan lebih antipati nantinya. Intinya pertemuan kita ini tetap menjalin ukhuwah, menjalin persamaan, tidak melepaskan tali persaudaraan. Karena bagaimanapun kita sesama ini dari sejak awal untuk perbaikan. Jadi walaupun kita sudah tidak jadi nanti anggota DPRD, ya tetap berbuat baik untuk Kabupaten Pangandaran. Apalagi sekarang menjelang akhir jabatan yang masih ada beberapa bulan lagi sampai Agustus, kami masih mempunyai kewajiban untuk bekerja yang harus maksimal mungkin. Tekena-kena geus tidak masuk jajaran DPRD Pangandaran lagi,
kita tidak meninggalkan karena kita masih tetap dalam pelantikan 2019 dulu, belum beres. Jadi adanya pertemuan kita kali ini untuk Pangandaran yang lebih baik lagi, kata Pak Wo tadi, yang akan lebih baik lagi. Bukan tidak baik yang ini, tapi kita ciptakan yang lebih baik, yang lebih tunduk lagi. Tentunya pasti punya semua juga, tapi kita belum bisa mengungkapkan hari ini. Pak Wo pasti ada, Pak Berio ada, Pasti. teman-teman yang 16 pasti punya pikiran semua yang terbaik. Insya Allah nanti suatu saat kita keluarkan pikiran-pikiran yang baik kita. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.